kalau kata Prof. Jamin tadi, kita perlu memangkas satu generasi untuk memulai dari basic gitu kan, soal hukum, masukkan ke kurikulum, lakukan pembiasaan ya kan, penegakan hukum, reward and punishment. Cuma saya juga harus apresiasi nih Pak Marwarar, Kejaksaan Agung lah coba kita. Beberapa waktu lalu kan Anda dan Prof. Jamin juga lihat Presiden dengan bangganya mempertontonkan hasil uang sitaan yang jumlahnya fantastis itu kan, sampai bertumpuk-tumpuk itu. Soal kasus Riza Khalid, ya kan? Ada harapan sih sebenarnya, tapi saya khawatir itu lagi-lagi kata Anda tadi Pak, harapan semu, karena peradilan semu sebenarnya yang berkuasa oligarki. Bagaimana meyakinkan masyarakat kita bahwa selalu ada jalan? Ya, jadi saya kira memang ketika didemonstrasikan bahwa nilai uang yang sebesar itu dikembalikan kepada negara sebagai karya dari penegakan hukum, kalau saya melihat dari sudut nilai boleh dia besar, tetapi dari sudut apa yang menjadi dasar pengembalian wibawa hukum itu menurut saya kecil karena hanya didemonstrasikan begitu saja. Tetapi kalau mau mengukur artinya berapa besar yang sudah bisa dieksekusi, kita bisa melihat contoh misalnya kalau Sylvester Matutina saja sebagai contoh putusan berkekuatan belum dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Itu berarti ada contoh di peradilan yang menyangkut korupsi, kemungkinan besar bahwa banyak perkara berkekuatan belum dieksekusi kan. Barangkali mengagetkan Anda kalau saya katakan bahwa pernah Ketua BPK itu Pak Anwar Nasution bisikkan sama saya melihat di mana itu putusan-putusan peradilan yang menghukum para terpidana itu mengembalikan uang itu, saya belum melihat katanya hasilnya. Tapi saya kritik dia, Anda itu ketua BPK, Anda tentu dengan mudah mengalahkan perintah audit gitu kan. Jumlah di seluruh Indonesia berapa yang sudah berkekuatan, berapa yang sudah dieksekusi, itu laporan per bulan bisa dilihat. Oleh karena itu kalau misalnya secara individual apa yang dikatakan pengembalian uang yang berhasil dibawa Kejaksaan Agung untuk kembali kepada negara secara individual jumlahnya boleh besar, tapi itu adalah relatif dari sisi jumlah perkara dan orang yang terlibat yang belum pernah diumumkan itu dan pernah diberi, karena saya dulu kawan dari Pak Anwar, dia bisikkan saya, bisikkan, tapi sekarang bukan saya bisikkan kan, dia terang-terangan. Karena saya curiga melihat, Sylvester Matutina satu contoh tidak dieksekusi 6 tahun. Saya juga kaget itu, bahkan saya pernah berbincang sama dia dalam talk show. Kalau ku tahu dia belum selesai kasusnya itu, langsung ku telepon aparat saat itu. Jadi barangkali kata kunci sekarang ini, pengawas itu harus diawasi. Nah, siapa yang mengawasi? Who watch the watchman gitu. Kalau yang mengawasi juga masuk angin gimana? Ya itulah, itu adalah suatu mekanisme yang berurutan terus. Jadi kalau jaksa itu sebagai pengawas, mesti ada pengawasnya itu lagi. Tentu kita bilang tadi BPK, audit. BPK juga harus bisa diperiksa dong, kan? Ini sila terakhir, pada kunci terakhir itu adalah penanggung jawab daripada negara ini adalah presiden. Setuju. Nah, pertanyaannya, Prof. Jamin, kalau kita tadi mengapresiasi prestasi Kejaksaan Agung, tetapi kan Anda juga tadi mengkritik Kejaksaan Agung, kepolisian, ini kan APH semua, alat penegak hukum semua. Satu masuk angin, dia jadi ekosistem yang lain, sama-sama masuk angin, ya kan? Bahkan orang Prof sekarang lebih banyak datang ke Damkar, ya kan, untuk menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Nah, bagaimana Anda memberikan highlight bahwa Kejaksaan Agung kita di era Jaksa Agung sekarang setidaknya ada harapan lah mungkin, Prof, gimana? Nah, kalau kita lihat Kejaksaan hari ini, Kejaksaan ini kan tugasnya sudah sangat baik sekarang begitu loh. Kita bandingkan dengan KPK, sekarang lebih banyak kan kita lihat bagaimana OTT dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan. Saya kira Kejaksaan juga cukup baik yang melakukan. Cuma permasalahannya adalah Kejaksaan kan dapat suplai perbuatan-perbuatan itu dari penyidik gitu dalam tindak pidana di luar dari tindak pidana kewenangannya begitu ya. Nah kalau tidak dinaikin ke Kejaksaan dia juga nggak bisa apa-apa lagi begitu, tidak bisa melakukan perbuatan apapun. Jadi yang namanya criminal justice system ya, mulai dari penyidikan, penuntutan, itu harus sinergi. Nah sekarang ini kita lihat ya,
dengan KUHP yang baru, hukum acara pidana, konsep terkait dengan criminal justice system itu ada raja-raja kecil di kepolisian, raja-raja kecil di kejaksaan, raja-raja kecil di pengadilan. Jadi tidak terkumpul sinergi, check and balances-nya nggak masuk begitu. Dan itu yang sebenarnya di dalam, menurut saya kondisi itu sepertinya, dugaan saya belum tentu juga benar ya, bisa jadi memang dikondisikan seperti itu, masih senang dalam Ada kenyamanan simbiosis mutualisme ya. ya. Nah, sekarang bayangkan polisi sekarang berwenang, sangat berwenang sekali ya. Dulu kita dengar partai-partai parcok gitu ya. Iya. Kan kita tahu ya parcok gitu, sangat berkuasa sekali ya. Masuk ke instansi-instansi lain, punya kewenangan penangkapan, penyidikan, tidak dengan izin daripada pengadilan, ya. Hakim pemeriksa pendahuluan yang kita harapkan ada dalam sistem hukum kita, nggak ada sekarang, begitu kan? Nah, itu kan salah satu bentuk bagaimana mereka nggak mau diawasi, begitu. Nah, jaksa yang harusnya mengawasi mereka dalam konsep domitus litisnya proses litigasi diabaikan. Sekarang nggak pakai domitus litis, pakai diferensiasi fungsional. Jadi ya kalau urusan kamu, urusannya urusan saya. Nah inilah makanya saya sih tidak melihat ya, walau mudah-mudahan hukum yang jelek ini bisa dipegang oleh manusia yang baik gitu ya. Kan nggak selamanya manusia itu ada yang baik sesuai dengan keadaan begitu ya. Nah, jadi kalau sistem yang baik, siapapun yang melaksanakan harusnya baik begitu, tidak berdasarkan kepada subjektivitas orangnya. Nah, jadi menurut saya ya, apapun hukum yang ada itu harus ada check and balances. Ya, sebaik-baiknya orang ya menurut Kierkegaard ya. Kalau Kierkegaard itu kan mengatakan kenapa orang bisa korupsi? Karena ada kewenangan tanpa accountability, tanpa pengawasan. Ya orang baik pula, kalau orang baik pun, kalau dia tanpa pengawasan, memiliki kekuasaan dan plus diskresi, ya pasti dia kecenderungan jahat muncul. Ya, Lord Acton mengatakan power tend to corrupt gitu ya, absolute power corrupt absolutely. Nah itulah, kayaknya nggak ada jabatan tanpa pengawasan, ya itu bahaya. Oke. Iya, kalau soal terakhir tadi kata Prof ya, Pak Murwarar, ada candaan di masyarakat. Ya gimana orang Indonesia itu nggak korup, berani. Tuhan aja dikibulin, kan dia bersumpah atas nama Tuhan kan? Dengan jabatannya, ya kan? Nah, Tuhan aja dilawan, gimana kalau cuma manusia gitu kan? Ya, tapi kita nggak bahas soal ketuhanan itu ya Pak. Ya, kita rehat dulu sejenak. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita yang menurut saya baru babak pertama sudah panas kepala saya. Makanya kita minum dulu setelah ini ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Doncast segera kembali sesaat lagi.